Yes, balik lagi di Podang Podcast bareng Tangerang TV bersama gua Riza Prastya. Episode kali ini spesial HUT ke-76 Republik Indonesia. Gua bakal ngundang salah satu paskibraka yang kemarin itu dia tugas di upacara penurunan bendera. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng Wildan. Halo Wildan. Halo Kak. Halo Wildan. Gimana nih kemarin? Belum ada 24 jam nih lu tugas. Baju udah dicuci belum? Udah ganti belum nih? Baju belum dicuci nih kebetulan, belum sempat cuci kemarin. Wildan, total Ya, kemarin itu ada berapa orang sih yang tugas pada hari H? kemarin itu total terbagi 2 tim kita Kak. Mm-mm. Satu timnya itu sekitar 9 orang. Jadi 18 orang Kak total. Ada tim apa aja tuh kemarin tuh? 2 tim. Kebetulan kemarin tuh ada tim Miangas sama tim Rote. Nah, Miangas sama Rote itu dari nama kepulauan yang ada di Kalimantan. Lu sendiri kan tugas di sore nih. Itu Ya. masuk tim mana tuh? Nah, kebetulan saya di tim Miangas Kak. Untuk yang penaikan bendera itu namanya tim Rote. Oh, tapi Wildan bener nggak sih? Ini pertanyaan semua orang nih. Emang bener ya kalau misalnya kalian nih latihan itu semua tugas tuh kalian lakuin gitu, misalnya tiba-tiba jadi disuruh jadi yang ngibarin bendera, terus yang narik, kayak gitu tuh bener tuh. Dan taunya kalian tugas apa tuh pas hari H, itu bener nggak sih? Bener banget Kak. Jadi sebenarnya kita tuh nanti kan pas latihan ada namanya TC ya, training center lah gitu. Itu semuanya itu kita diajarin. Nah, Hmm, itu sebenarnya semua orang tuh pasti bisa di semua posisi, namun kemampuannya beda-beda. Ada yang lebih baik, oke. ada yang kurang kayak gitu. Nanti pas bener-bener fixnya kita tahu kita di posisi apa, itu pas tanggal 17 ya Kak. Iya, Kebetulan kemarin 15 menit sebelum acara. itu baru tuh ya dikasih tahu. Iya. Oke, Wildan agak munduran dikit sebelum kita lanjut lagi. biar biar ini lu kelihatan tuh apa namanya dada Iya apa gitu bentar. ya. Dah. Nah, oke, tenang aja. Emang begini nih. Oke, nah, sip. Tapi Wildan, lu kan dikasih tahu tugasnya kapan, sebagai apa. Itu kan H-min ya 15 menit sebelum acara mulai. Itu deg-degannya kayak apa tuh? Deg-degan sih Kak, lumayan. Cukup cukup apa ya? Bukan lumayan lagi, deg-degan banget Kak malah. Kita kan soalnya udah sampai tempat puspem, terus kita lihat kondisi sekitar juga, wah rame nih, banyak-banyak petinggi, banyak juga yang nonton gitu kan di Zoom sama di live-nya. Iya. Lumayan deg-degan, tapi kita udah siap Kak di posisi apapun saat latihan. Emang ada berapa sih posisi di ini ya? Di dalam satu tim atau dalam satu formasi itu ada berapa posisi? Ya, sebetulnya kalau misalnya kita bicaranya sebelum pandemi, itu Mm-mm. banyak Kak. Itu ada pasukan 17, ada pasukan 8, ada pasukan Mm-mm. 45 Kak. Nah, Hmm. kebetulan kemarin kita hanya tugas namanya pasukan 9 atau biasanya pasukan 8 disebutnya. Oke. Itu ada baki itu ada baki 1, baki 2, harus Mm-mm. seperti itu. Itu perempuan. Terus ada 3 pengibar nih Kak namanya. Ya. Nah, itu pengerek dan ton 8 dan juga pengebet atau pembentang gitu. Dan ton Sama 8 itu yang tengah. iya betul, yang Oke. aba-aba itu Oke. Terus? ada yang paling belakang itu namanya pagar yang ngatur posisi barisan tuh harus lurus itu pagar. Ah. Dan itu semua berperan penting ya. Perannya penting kan ya. Iyalah. Mau gimana pun juga ya enggak sih. Walaupun tidak menjadi tim yang 3 tadi tuh, pengerek, terus dan 8, terus sama pembentang itu juga tetap berperan penting. Karena kalau misalnya satu aja nggak fokus gitu, formasi berantakan ya nggak sih? Malu nggak sih? Betul banget Kak. Iya. Apalagi kan kita juga ada paswal kan kemarin atau pasukan pengawal ya kanan kiri Mm-mm. baki. Itu yang benar-benar harus jagain bendera itu Kak. Itu paling penting juga dia. Iyalah. Tapi gimana nih? Lu kan kemarin tugas jadi tim penurunan bendera sebagai Ya, pengerek. Ini belum ada 24 jam. Masih kebayang gak sih rasanya kemarin tuh pas lagi ngerek bendera tuh? wah kemarin cukup apa ya? Cukup tertantang lah ibaratnya dari kaminya. Kenapa Terutama emang? kemarin
anginnya Kak, kacau Oh sore iya. tuh luar biasa, anginnya luar biasa tuh. Jadi Dan anginnya cukup kencang iya. dan kemarin itu cukup ketarik tuh bendera, bener-bener kencang banget Oh. anginnya. Beberapa hari sebelumnya juga angin juga emang lagi Iya, kencang-kencangnya tiap sore tuh. hampir semua kita latihan di sore hari tuh angin di Puspem itu kencang Kak. Iya. Tapi itu kayaknya sih memang ini sih angin dari pawang hujan itu. Biasanya tuh kalau angin kencang tuh kan hujan. Ah, hujan hari ini. Jadi beberapa hari tuh si pawang tuh memang dorong terus hujan hari ini. Itu emang udah disetting. Bisa jadi Kak. Tapi kesulitan selain angin, mungkin saat latihan apa dan ada nggak sih? Atau mungkin Kalau tiba-tiba iya, lu keserimpet atau gimana tuh pernah nggak? Gimana? kebetulan kalau kalau dari saya sisi pengerek ya, Mm-mm. kemarin tuh kebetulan tangan saya tuh ke apa ya, kesabet canting. Hah? Pas ini Iya, kan, pas jadi kan upacaranya? anginnya kencang. Iya, pas pelaksanaan Kak. Heeh. Itu kebetulan jadi kesabet tali sama canting itu lumayan berasa juga sampai Waduh. sekarang. Jadi kemarin anginnya kan kenceng ada pas begini, pas Ya. mencantingin lagi, ketarik ini kan. Tapi nggak Heeh. apa-apa. Terus paling kesulitannya, iya Kak, kesulitannya kita tuh terutama ya kalau bendera tuh feel Kak. Jadi kita kan nggak bisa pasti bendera nih nyampenya hitungan Iya, berapa. iya. Ada paling gambaran mungkin antara tarikan 20 atau 23 biasanya seperti itu kan. Hmm, Tapi tetap feel-nya harus benar-benar kita dapetin. bener. Kalau gue kan selalu jadi peserta upacara. Gue kalau jadi tugas upacara tuh ya zaman-zaman sekolah lah ya. Dan Ya. kalau anak sekolah biasa, peserta biasa sama paskib kan beda nih. Tapi gue pengen nanya nih, kalian nih teman-teman paskib kalau lagi kenaikan bendera, pas lagu abis, bendera nyampe atas, sama-sama pas tuh, kalian ngomong nggak sih pas gitu? Karena kalau gue tuh ngomong tuh. Kebetulan saya sering kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya lagi latihan, Iya, kita hiduplah kan biasa iya. kita hidup tarik terus sampai hiduplah alhamdulillah pas gitu. Yap. Saya kayak gitu dulu. Kalau misalnya kecepatan, kelambatan, ngomong tuh kecepatan, Iya, kecepatan gitu. iya. Kelambatan. Gitu. Tapi kalau kesulitannya nih, gue tadi belum nanyain perbedaan penurunan saat kenaikan itu. Tadi lu bilang kan kalau penurunan adalah bendera lebih cepat dibanding Iya. kenaikan gitu. Kesulitan lainnya apa? Kesulitan lainnya kalau dari pertama kalau dari sisi saya sebagai pengerek Hmm. kebetulan itu temponya berbeda Kak. Baik penurunan ada angin atau penurunan tidak ada angin itu tempo tarikan turunannya beda. Hmm. Terus untuk penaikan juga itu temponya berbeda. Sama feel-nya tuh emang pengaruhnya tuh dari angin sih Kak. Itu harus kita pinter-pinter sih. Total berapa lama sih dan persiapan upacara? Kita cuman digeber dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 16. Itu tanggal 1 sudah mulai latihan. Tanggal 1, jadi sebenarnya kita tuh ada polanya gitu Kak buat latihan. Jadi Hmm. misalnya di hari pertama atau hari pertama sampai hari ketiga itu kita itu TC, fisik segala macam biar biar kuat juga kan. Terus Mm-mm. nanti hari ke-4 sampai ke-7 atau 5 sampai ke-9 itu fokus tuh buat teknik-teknik, misal PBB, bendera, perapian barisan, pembagian pasukan gitu-gitu Kak. Tuh lumayan lama juga. Kalau untuk proses seleksinya dari kapan tuh? Proses seleksinya kalau untuk tahun ini tuh terbilang sebentar Kak. Hmm. Mm-mm. Karena untuk tahun ini itu yang diseleksi itu yang tadinya masuk ke provinsi namun gagal itu rata-rata yang tahun ini. Tapi kalau yang tahun 2020 itu kita nunggunya 1 tahun lebih Kak buat dipanggil lagi untuk tiba. Oh, jadi Iya, lu itu seharusnya tahun kemarin tugasnya atau gimana? betul Kak. Ya, di tahun 2020 seharusnya karena saya udah kelas 12. Nah, Oh, kebetulan iya di tahun 2020 tuh kebetulan saya jadi perwakilan juga dari Kota Tangerang buat seleksi tingkat provinsi sama nasional di tahun lalu. itu nggak jadi, gagal. Gak jadi kan? Gagal bukan karena lu emang gagal ya, gagal karena Iya, situasi pandemi. iya betul. Betul, betul. Aduh,
sedih nggak sih, ngedon nggak sih lu pas tahu aduh gagal gara-gara pandemi nih gitu, bukan gagal karena kesalahan gitu. Ya mau gimana lagi juga, kita kan juga Mm-mm. ikhlas gitu kan Kak. Iya Yang sih. penting ada balasannya, ada sisi baiknya juga dari kejadian itu. Tapi Wildan, motivasi lu sendiri, karena kalau orang ngelihat paskib itu kan panas-panasan ya kan, fisiknya ditempa udah hitam jadinya kulit kan, kebakar, capek juga karena ada latihan fisik yang lumayan keras. Gimana motivasi lu sendiri apa sih? Kalau saya sebetulnya punya dua motivasi atau yang saya pegang dari sejak ikut awal. Mm-mm. Yang pertama itu mungkin kita selalu mikirin kayak apa yang negara bisa kasih buat kita. Tapi ya saya mikir sisi baliknya, apa yang kita kasih buat negara kita, apa yang kita Oke. bisa kontribusi buat ibaratnya domisili kita gitu. Yep. Terus yang kedua juga, saya ngambil sisinya jadilah orang bermanfaat dimanapun. Dan saya ambil jalan untuk di Paskibra ini. Karena dengan di Paskibra ini saya dilatih gitu buat mental, sikap, bahkan public speaking, bahkan banyak Kak. Jadi Paskibra itu bukan hanya soal baris berbaris, bukan soal fisik, bukan soal baris-baris, cuman panas-panasan, berjemur, Nah, hitam, ya pasti Kak. Pasti, tapi ada sisi lainnya juga. berarti keuntungan lu ikut paskib sendiri mungkin yang orang lihat tuh cuma paskib ya baris berbaris, badan mungkin jadi lebih proporsional. Sebenarnya ada Ya, keuntungan-keuntungan lainnya yang orang bahkan nggak tahu ya. betul banget Kak, betul banget. Itu kalau gue pribadi sih itu cukup, bukan cukup lagi ya, tapi sangat mengesankan sih. Selain kita dapat eh, latihan fisik yang membuat mental kita juga lebih kuat, fisik kita juga lebih kuat, lebih oke, badan juga kebentuk ya nggak sih. Terus Iya. dapat ilmu-ilmu lainnya selama mungkin karantina, latihan. Itu gue sih nyesel sih nggak ikut paskib sih. Karena gue dulu pernah ikut paskib sebenarnya, cuma 3 kali latihan terus gue keluar, gue nggak kuat. Iya. Panas Kak. Iya emang benar sih panasnya sih. Wildan, coba dong Yap. ajak teman-teman nih, mungkin sobat Tangerang pada pengen ikut paskib, silahkan ayo dong. Oke, siap. Khususnya nih, buat kalian yang baru masuk SMA, cepet-cepet deh. Yang cita-cita kalian pengen terlihat lebih berguna lah, ibaratnya. Buat Mm-mm. diri kalian, terus mau bikin bangga orang tua. Gimana sih caranya? Kalian bisa ikut untuk Paskibraka, bisa ikut dari Paskibra sekolah dulu. Kalian bisa ikut eskul paskib. Di situ kalian juga nggak apa ya, nggak cuma dapat baris-baris capek doang kok. Banyak hal yang bisa kalian temui di paskib kan. Kekeluargaan juga banyak. Ayo deh buruan. Nanti kalau misalnya ada pendaftaran ya, buat seleksi tahun depan, buruan daftar ya. Oh mungkin terakhir Wildan, kan lu kan mewakili nih. Oh Ada iya, ini nggak sih titipan salam atau apa nih? Atau pengen ngobrol salam untuk teman-teman yang nggak bisa ikut? nah, ya. Dari kami, dari Paskibraka 2001 Kota Tangerang, mengucapkan untuk teman-teman semua, tetaplah berkarya di masa pandemi, dan tetaplah juga berinovasi buat diri kamu, buat orang tua kamu, buat sekolah kamu, buat kota kamu, dan juga buat bangsa kamu. Terus juga, saya juga ngucapin selamat tanggal 18 Agustus, yaitu Hari Proklamasi. Mungkin sekian aja sih Kak dari saya. Wildan, makasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol di Podeng. Makasih juga buat Sobat Tangerang yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Selamat hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka!